Ya, baik. Terima kasih. Sudah terlihat. Ya, izin untuk menjelaskan kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi pada edukasi keperawatan bayi dan anak berkebutuhan khusus. Bisa di next. Ditunggu ya semua. Ya, sebelumnya izin untuk kembali ke slide 2. Untuk izin memperkenalkan anggota kelompok, yang pertama Aisyah Syarifah Bintang Eko Bawono, Evan Kisito, Khairunisa Nabila, Kurnia, Rayhana Kaila Hatika, P, dan S.A. Syafira Ayunda, dan Sadia. Iya, kelompok 1 akan menjelaskan tentang 6 konsep, 6 materi, yaitu definisi anak berkebutuhan khusus, jenis gangguan pada anak dan bayi, jenis anak berkebutuhan khusus, komunikasi nonverbal dan verbal, metode komunikasi berdasarkan jenis anak berkebutuhan khusus, dan prinsip komunikasi pada anak. Di next. Yang pertama yaitu definisi anak berkebutuhan khusus. Itu anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kelainan atau yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Adapun pengertian anak berkebutuhan khusus, menurut Verda Mausong dalam buku Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus tahun 2009, anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam ciri-cirinya mental, kemampuan fisik, memerlukan pelajaran. Menurut Profesor Dr. Banti Delphi dalam buku Pembelajaran Anak Tunagrahita, bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk anak luar biasa yang menandakan karakter yang berbeda antara satu dan lainnya. Bisa di next. Itu ada yang kedua, jenis gangguan pada anak dan bayi.
Ada 3 yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada gangguan bicara, bahasa, dan suara. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok 1. Next slide. Ya, yang pertama yaitu ada gangguan bicara. Gangguan bicara adalah segala kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghasilkan suara yang menciptakan kata-kata. Beberapa jenis gangguan bicara pada anak yang mungkin terjadi yaitu apraksia, merupakan salah satu bentuk gangguan bicara yang disebabkan oleh faktor fisiologis yang menyebabkan individu tidak mampu secara konsisten dan benar untuk mengatakan apa yang mereka maksudkan. Yang kedua yaitu dysarthria, jenis kelainan yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi otot, alat-alat ucap, atau organ bicara karena adanya kerusakan susunan saraf pusat. Yang ketiga itu ada disglosi, kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan bentuk struktur dari organ bicara. Yang keempat ada dislalia, gejala gangguan bicara karena ketidakmampuan bunyi bicara yang diterima sehingga tidak mampu membentuk konsep bahasa. Misalnya makan menjadi kaman atau makan. Yang terakhir yaitu ada dysglosia, merupakan bentuk kelainan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal. Misalnya tadi dengan tapi, kopi dengan topi. Next slide. Selanjutnya yaitu gangguan bahasa. Beberapa bentuk gangguan bahasa adalah keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan afasia seperti uraian berikut. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Kelambatan perkembangan bahasa antara lain disebabkan keterlambatan mental intelektual, tunarungu, afasia kongenital, autisme, disfungsi minimal otak, dan kesulitan belajar. Karakteristik anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa antara lain perhatian yang mudah beralih, konsentrasi yang kurang baik, nampak mudah bingung, cepat putus asa, kreativitas, dan daya hayalnya kurang, serta kurangnya kepemilikan konsep diri. Gangguan bahasa selanjutnya yaitu afasia. Afasia adalah salah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Secara klinis, afasia dibedakan menjadi 4, yaitu afasia sensoris, yaitu kelainan yang ditandai dengan kesulitan dalam memberikan makna rangsangan yang diterima. Afasia motorik, yaitu afasia motoris adalah bicara lisan tidak lancar, terputus-putus, dan sering ucapannya tidak dimengerti orang lain. Afasia konduktif, yaitu kelainan ini ditandai dengan kesulitan dalam meniru pengulangan bunyi-bunyi bahasa. Afasia amnestik, yaitu kelainan yang ditandai dengan kesulitan dalam memilih dan menggunakan kata yang tepat. Next slide, please. Lalu yang selanjutnya gangguan suara. Gangguan pada proses produksi suara merupakan salah satu jenis gangguan komunikasi yang meliputi yaitu kelainan nada, gangguan pada frekuensi getaran pita suara pada waktu ponasi yang berakibat pada gangguan nada yang diucapkan, kelainan kualitas suara, yaitu terjadi karena adanya ketidaksempurnaan kontak antara pita suara pada saat edukasi sehingga suara yang dihasilkan tidak sama dengan suara biasanya. Afonia, yaitu kelainan suara yang diakibatkan ketidakmampuan dalam memproduksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali karena kelumpuhan pita suara. Next, please. Ya, selanjutnya adalah jenis anak berkebutuhan khusus. Next. Nah, jenis anak berkebutuhan khusus itu bisa kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus fisik. Yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus kognitif. Yang ketiga adalah anak berkebutuhan khusus perilaku. Yang keempat adalah autis. Yang kelima adalah cerdas istimewa. Dan yang terakhir adalah tunaganda. Next. Bedakan gelap dan terang. Yang kedua adalah buta. Seseorang dikatakan buta apabila sudah tidak. Selanjutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang mempunyai gangguan gerak struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan.
Yang kedua adalah atau intellectual disability. Musyanah mengemukakan karakteristik pertama adalah anak idiot atau kebutuhannya selalu ditolong oleh orang lain. Yang keempat adalah anak ini kadang-kadang tingkah lakunya atau umurnya tidak terlalu panjang karena organ tubuhnya kurang aktivitas. Next. Yang kedua adalah anak imbisil, adalah anak dengan IQ antara 25 sampai 50. Ciri-cirinya itu yang pertama, anak ini masih dapat berbicara dengan ucapan kata sederhana. Yang kedua, anak ini masih dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri. Yang ketiga, masih dapat dilatih untuk aktivitas hidup sehari-hari. Yang keempat ini, anak ini harus mendapatkan pengawasan karena terkadang bahaya. Yang kelima, anak ini kurang mampu bersosialisasi karena rendahnya kemampuan mental menyebabkan anak ini tidak mampu memahami norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga adalah anak Down syndrome atau anak yang memiliki IQ antara 40 sampai 55. Yang pertama, ciri-cirinya itu yang pertama, anak ini tergolong mampu latih. Yang kedua, memiliki kekurangan dalam kemampuan mengingat, menggeneralisasi bahasa, konseptual, perseptual, dan kreativitas. Sehingga anak ini perlu diberikan tugas yang sederhana, jelas, singkat, relevan, berurutan, dan dibuat supaya berhasil melakukan. Yang ketiga adalah anak ini dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan menulis sederhana. Yang keempat, anak ini memerlukan pengawasan. Selanjutnya adalah anak debil atau anak yang memiliki IQ antara 50 sampai 70. Anak ini dapat dilatih tentang tugas-tugas yang lebih tinggi atau lebih kompleks. Selanjutnya, anak ini dapat dilatih dalam bidang sosial atau intelektual dalam batas-batas tertentu. Misalnya ini membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dan yang terakhir adalah anak ini dapat dilatih untuk pekerjaan-pekerjaan rutinitas maupun keterampilan sederhana. Next. Selanjutnya ada jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu anak lamban belajar atau slow learner. Jadi anak lamban belajar dan siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial karena siswa menunjukkan pola perkembangan yang lambat secara konsisten. Mereka terlihat mengalami kesulitan dalam sebagian besar atau bahkan semua mata pelajaran. Karakteristik anak lamban belajar dalam segi inteligensi, dia kesulitan dalam belajar, kesulitan memahami hal abstrak, dan mempunyai hal belajar yang lebih rendah. Dalam segi bahasa, dia kesulitan dalam berkomunikasi. Dalam segi emosi, memiliki emosi yang kurang stabil. Dalam segi sosial, kurang baik dalam bersosialisasi dan lebih senang bermain dengan anak yang berada di usia di bawahnya. Dalam segi moral, karakteristik moralnya adalah mengetahui aturan yang berlaku, tapi tidak bisa memahami aturan tersebut. Next. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus perilaku. Yang pertama itu ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras itu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang. Gangguan yang muncul seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman atau agresif, atau bentuk penyimpangan perilaku yang kedua ada attention deficit hyperactivity disorder. Jadi ini tuh ada ya pola yang menetap dari inattention dan atau hiperaktivitas impulsivitas pada seseorang yang dapat diketahui sebelum berusia 7 tahun, dan pola tersebut dapat terjadi dalam berbagai situasi di rumah, sekolah, dan situasi sosial lainnya. Yang keempat ada autis. Jadi autis itu gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks atau berat dalam kehidupan yang panjang, yang meliputi gangguan pada aspek perilaku, interaksi sosial, komunikasi dan bahasa, serta gangguan emosi dan persepsi sensori bahkan pada aspek motoriknya. Next.
Yang kelima ada cerdas istimewa. Anak cerdas istimewa atau gifted children adalah istilah yang digunakan bagi seorang anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau melebihi rata-rata kecerdasan anak-anak seusianya. Istilah cerdas istimewa seringkali digunakan bersamaan dengan berbakat istimewa atau bertalenta. Karakteristik anak cerdas istimewa adalah anak-anak cerdas istimewa akan menunjukkan perkembangan motorik yang luar biasa atau mendahului anak normal dan kemampuan gerak dan kekuatan yang melebihi anak normal. Yang keenam ada tunaganda. Tunaganda merupakan kelompok penyandang kelainan lebih dari satu jenis, misalnya penyandang tunanetra dan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai tunagrahita, atau bahkan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sekaligus. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Iya, baik. Saya lanjutkan. 4. Komunikasi nonverbal dan verbal pada anak. Next. Ya, jenis-jenis komunikasi nonverbal itu ada 4 jenis ya, yaitu yang pertama ada sentuhan atau haptik. Yang kedua ada komunikasi objek. Yang ketiga chronomics. Yang keempat ada gerakan tubuh atau kinestetik. Ya, aplikasi komunikasi nonverbal pada anak. 1. Menerima anak secara utuh. 2. Mempertahankan kontak mata dan jaga jarak fisik. Ketiga, tetap santai, jangan panik, dan selalu tersenyum. Jangan memarahi anak. Keempat, gunakan nada suara yang lembut, terutama jika klien menunjukkan emosi. Yang kelima, jangan memaksakan pelukan jika anak menolak. Yang keenam, hindari bahasa tubuh yang tidak sabaran seperti memutar mata, mengetuk-ngetuk kaki, atau mendesah. Yang ketujuh, memberikan contoh perilaku yang tepat. Yang kedelapan, tetap santai, tenang, sabar, dan tulus. Yang kesembilan, membantu kesulitan anak. Yang kesepuluh, membantu meningkatkan adaptasi dan mekanisme coping anak. Ya, nah lalu ada jenis-jenis komunikasi verbal. Ini ada dibagi jadi 2, yaitu berbicara dan menulis, dan mendengar dan membaca. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal vokal. Kalau menulis, komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal, contohnya adalah presentasi dalam rapat seperti sekarang. Lalu ada contoh komunikasi verbal non-vokal, yaitu kita melakukan surat menyurat. Lalu yang kedua ada mendengar dan membaca. Yang pertama mendengar, hanya mengambil getaran bunyi atau jadi ada getaran bunyi masuk gitu. Yang kedua mendengarkan, mengambil makna dari apa yang didengar. Yang ketiga membaca, yaitu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang sudah ditulis. Selanjutnya teknik verbal. Pertama, pesan saya. Gunakanlah istilah saya dan hindari penggunaan kata Anda atau kamu. Penggunaan kata Anda memberikan kesan menghakimi klien. Yang kedua, teknik orang ketiga. Perawat dapat berkomunikasi dengan orang terdekat seperti ayah atau ibu sebagai fasilitator dalam berkomunikasi. Ini dianggap lebih bersahabat dibandingkan dengan bertanya secara langsung kepada anak. Yang ketiga, respon fasilitatif. Respon fasilitatif merupakan upaya perawat dalam memberikan feedback terhadap ungkapan perasaan anak. Gunakan teknik mendengar dengan perhatian dan empati. Yang keempat, storytelling atau bercerita. Perlu diperhatikan, cerita hendaknya sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Dapat diekspresikan melalui tulisan serta gambar. Gunakan bahasa yang mudah dipahami anak. Yang kelima, saling bercerita. Pendekatan yang lebih terapeutik dibandingkan bercerita karena ada respon timbal balik dari perawat. Yang keenam, biblioterapi. Perawat dapat menggunakan buku atau majalah untuk membantu anak mengekspresikan perasaan. Next. Selanjutnya, dreams atau mimpi. Dorong anak untuk menceritakan tentang mimpi yang dialaminya selama dirawat di rumah sakit. Gali bersamanya tentang kemungkinan arti mimpi tersebut.
Yang 8, what if questions. Teknik ini dapat membantu anak menentukan pilihan pemecahan masalah yang ada. Yang 9, harapan. Anak didorong untuk mengungkapkan harapannya. Dengan ini, keinginan dan keluhan anak dapat diketahui. Harapan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran saat itu. Yang 10, menggunakan skala. Teknik ini sering digunakan untuk mengukur nyeri pada anak. Gunakan beberapa tipe skala terikat. Angka, wajah sedih, sampai senang. Untuk rentang kejadian atau perasaan. Yang ke-11, melengkapi kalimat. Libatkan pernyataan sebagian dan minta anak untuk melengkapinya. Yang terakhir, pros and cons, atau pro dan kontrak atau baik buruk. Baik, selanjutnya adalah metode komunikasi berdasarkan jenis anak berkebutuhan khusus. Next. Sebelumnya, oke, metode komunikasi dengan anak autis yaitu yang pertama adalah sikap keterarahan wajah. Misalnya itu adalah metode yang dilakukan dengan cara bermain cilukba bersama anak, berbicara setiap mendapat kontak mata dengan anak, berbicaralah tentang hal yang disukai anak. Yang kedua adalah sikap terarah suaraan, yaitu misalnya selalu mengajak anak bercakap-cakap dalam segala situasi, menangkap dan membuat bunyi secara bergantian. Yang ketiga adalah suasana bersama anak, antara anak dan ibu atau terapis. Yang keempat, tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak. Yang kelima adalah komunikasi dengan anak autis perlu adanya dorongan untuk meniru. Yang keenam adalah mengapresiasi spontanitas anak. Berilah pujian ketika anak berani mengkomunikasikan dirinya. Yang ketujuh adalah komunikasi dengan anak autis perlu menggunakan reinforcement atau penguat. Kedelapan adalah menumbuhkan rasa empati dalam percakapan. Next. Oke, selanjutnya metode komunikasi dengan anak tunagrahita. Ini mohon maaf salah tulis. Komunikasi verbal merupakan pola komunikasi yang umum digunakan dalam proses berkomunikasi. Komunikasi dengan bahasa verbal diterapkan karena penggunaan pola komunikasi ini sudah umum digunakan di masyarakat, sehingga anak penyandang tunagrahita dapat berkomunikasi dengan orang lain ketika sudah terjun di masyarakat. Selain bahasa verbal, penggunaan alat bantu sebagai media berkomunikasi juga digunakan jika bahasa tidak bisa digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada anak penyandang tunagrahita. Anak bantu yang digunakan biasanya berupa poster, gambar, tulisan, mainan yang berwarna, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu metode komunikasi dengan anak tunarunggu. Komunikasi lain yang dapat menggantikan fungsi berbicara menurut Muhammad 2870, yaitu yang pertama metode auditori oral, yang kedua metode membaca bibir, yang ketiga metode bahasa isyarat, yang keempat metode komunikasi universal. Selanjutnya. Metode komunikasi dengan anak tunanetra, yaitu yang pertama, sedapat mungkin ambil posisi yang dapat dilihat klien bila ia mengalami kebutuhan parsial atau sampaikan secara verbal keberadaan atau kehadiran perawat ketika Anda berada di dekatnya. Yang kedua, identifikasi diri Anda dengan menyebutkan nama atau peran Anda. Yang ketiga, berbicara dengan menggunakan nada suara normal karena kondisi klien tidak memungkinkannya menerima pesan nonverbal secara visual. Nada suara Anda memegang peranan besar dan bermakna bagi klien. Yang keempat, terangkan alasan Anda menyentuh atau mengucapkan kata-kata sebelum melakukan sentuhan pada klien. Yang kelima, ketika Anda akan meninggalkan ruangan atau hendak memutus komunikasi atau pembicaraan, informasikan kepadanya. Yang keenam, orientasikan klien pada suara-suara yang terdengar di sekitarnya. Dan yang terakhir, orientasikan klien pada lingkungannya bila klien dipindah ke lingkungan atau ruangan yang baru.
Selanjutnya yang keenam ada prinsip komunikasi pada anak. Next. Yang pertama ada sesuai dengan usia tumbuh kembang. Perawat perlu memperhatikan tahapan tumbuh kembang anak karena anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk komunikasi sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Yang kedua, memandang anak secara holistik. Misalnya ketika sakit, anak tidak hanya sakit secara fisik, melainkan juga dapat sakit secara psikososial, atau karena perpisahan atau kehilangan teman. Yang ketiga, positif dan mengutamakan kekuatan. Itu mengunggulkan kekuatan atau kelebihan anak adalah penting agar anak merasa adekuat saat dirawat di rumah sakit. Keempat, itu mampu memenuhi kebutuhan anak, termasuk anak dengan disabilitas atau ketidakmampuan yang lain. Yang kelima, ada kesabaran pendengar. Dan yang terakhir ada role playing. Manfaat role play bagi anak yaitu untuk mengasah kreativitas, meningkatkan kemampuan berbahasa, hingga memperkuat kemampuan sosial. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dari kelompok 1 atas presentasinya. Bisa ditutup share screen-nya. Ya, baik. Dilanjut untuk rekan-rekan kelompok 2, dipersilahkan. Untuk kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi pada edukasi keperawatan remaja dan keluarga. Bisa di next. Izin untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 2, yaitu Angelina Putri Adrianti Smith, Bismil Hanifah, Kaisa Salma Weka, Kansa Fitri Mutia, Mediana Apriliani, Nola Saputri, Putri Nurdiani, Rena Syarani Devi, Salma Somin Sahara, Talita Fadia Ulima. Untuk rekan-rekan kelompok 2 dipersilakan menjelaskan. Yang pertama, sebelumnya ya tadi itu mungkin sebelumnya ya. Yang kedua ada komunikasi nonverbal dan verbal pada remaja dan keluarga. Yang ketiga ada prinsip-prinsip komunikasi pada remaja. Yang keempat prinsip-prinsip komunikasi pada keluarga. Yang kelima metode komunikasi pada remaja. Yang keenam metode komunikasi pada keluarga. Yang ketujuh faktor yang menghambat komunikasi perawat dengan remaja atau keluarga. Next. Selanjutnya ada pengertian edukasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, edukasi adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Next. Definisi remaja dan keluarga. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa, dan di masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi, sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan baik secara mental, fisik, dan peran sosial. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang keperawatan keluarga. Jadi, keperawatan keluarga adalah seni dan ilmu pengetahuan, filosofi, dan cara berinteraksi dengan keluarga tentang keperawatan kesehatan. Lalu, keperawatan keluarga ini merupakan hal penting dalam perawatan kesehatan, di mana seorang perawat harus menganggap keluarga adalah sebuah unit. Next. Akan saya lanjutkan. Lalu di sini ada komunikasi nonverbal dan verbal pada remaja dan keluarga. Next. Ya, komunikasi verbal itu bentuk komunikasi menggunakan lisan atau tulisan, seperti kata-kata yang disampaikan. Komunikasi verbal ini sering digunakan orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya atau remaja.
Lalu komunikasi nonverbal yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa, dan gerak tubuh. Dalam berkomunikasi antar orang tua dan remaja harus terjalin komunikasi efektif agar tercipta hubungan yang baik. Next. Lalu manfaatnya itu dengan adanya komunikasi efektif, yaitu remaja merasa didengarkan dan dipahami, sehingga dapat membuat penilaian positif yang bisa menumbuhkan kepercayaan dalam diri. Dalam komunikasi efektif, ada keterampilan utama yang harus dimiliki, yaitu keterampilan mendengarkan dan memahami dengan baik untuk kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling memiliki keterkaitan. Next. Berikut adalah beberapa hal agar tercapai komunikasi efektif antara orang tua dan remaja. Yang pertama, listen in the way you like to be listened. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Lalu yang kedua, assume nothing. Sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikonfirmasi atau ditanyakan kembali. Lalu yang ketiga yaitu complete what they are saying, tidak langsung memotong dan menjudge. Yang keempat, eye contact. Hal ini dilakukan agar remaja merasa ia diperhatikan dan didengarkan ketika berbicara. Know when to talk and when not to talk. Pahami situasi dan keadaan. See things from your children's viewpoint. Hal ini bertujuan agar lebih dapat memahami keinginan anak dan anak pun dapat merasa lebih dipahami dan dimengerti. Lalu yang terakhir, the expectations. Sebaliknya berkomunikasilah secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak, bagaimana ia mengkomunikasikannya, dan sebagainya. Next. Lalu dan ada juga beberapa hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Yang pertama, kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak atau terhadap diri anak sendiri. Lalu yang kedua, membahas kesalahan yang pernah dilakukan remaja sebelumnya. Yang ketiga, mengarahkan dan mendikte remaja bagaimana harus menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, melakukan hal-hal yang membuat remaja merasa rendah diri atau bersalah seperti menjudge dan menyalahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi pada remaja. Masa remaja adalah masa yang sulit. Pada masa ini, remaja harus menghadapi dua situasi yang saling bertentangan, yaitu pemikiran dan perilaku antara anak-anak dan juga orang dewasa. Kelompok ini sering mengalami stres karena sulit menentukan sikap antara perilaku anak-anak dan perilaku orang dewasa. Tahap ini merupakan periode konflik dan juga dilema. Konflik yang muncul mungkin terkait dengan perubahan pada diri anak, sedangkan dilema yang muncul mungkin terkait dengan perbedaan nilai, persepsi, atau keyakinan antara anak dengan orang dewasa. Perkembangan komunikasi pada masa remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berargumentasi atau mengkritik pada masa remaja. Perkembangan kognitif masuk dalam masa transisi dari anak ke dewasa dan secara emosional, mereka mulai mengungkapkan perasaan malu. Sebagai bagian dari perkembangan komunikasi ini, yang bisa kita lakukan adalah membiarkan remaja berdiskusi atau berefleksi dengan teman-temannya, hindari beberapa pertanyaan yang berpotensi memalukan dan jaga kerahasiaan komunikasi karena ini akan menimbulkan kecurigaan pada remaja tersebut. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip komunikasi pada keluarga. Boleh di next. Pragmatik komunikasi manusia dalam Friedman, Bowden, Jones 2010 menekankan bahwa ada 6 prinsip komunikasi untuk memahami proses komunikasi keluarga. Yang pertama, semua perilaku adalah komunikasi dalam situasi apapun. Ketika dua atau lebih individu mungkin atau tidak menggunakan komunikasi verbal.
Mereka tidak dapat menghindari komunikasi nonverbal seperti membalikkan atau mengerutkan kening. Yang kedua, ada komunikasi yang mempunyai dua tingkat, yaitu informasi isi dan perintah instruksi. Isi adalah apa yang sebenarnya dikatakan bahasa verbal, sementara instruksi menyampaikan maksud pesan. Yang ketiga, komunikasi berhubungan dengan pemberian tanda-tanda baca atau rangkaian komunikasi. Komunikasi melibatkan proses transaksi dan sebagai gantinya setiap respon berisi komunikasi selanjutnya. Yang keempat, ada dua jenis komunikasi, digital dan analogi. Komunikasi digital adalah komunikasi verbal atau gerak tubuh yang pada dasarnya menggunakan kata-kata dengan pengertian yang sama. Sedangkan komunikasi analogis didefinisikan sebagai bahasa tubuh, pengirim pesan seperti sikap tubuh, ekspresi wajah, ritme, dan nada suara. Yang kelima ada prinsip redundansi kemubaziran atau pola interaksi berulang. Pola interaksi berulang dalam keluarga menjadi bukti bahwa aturan komunikasi berjalan dalam keluarga. Dan yang terakhir ada semua komunikasi adalah simetris dan komplementer. Dalam komunikasi simetris, semua perilaku interaksi mencerminkan perilaku interaksi lainnya, sedangkan komunikasi komplementer berarti bahwa perilaku seseorang melengkapi perilaku aktor interaksi lainnya. Boleh di next. Baik, next. Metode komunikasi pada remaja. Yang pertama ada melalui orang lain atau pihak ketiga. Yang kedua ada bercerita. Yang ketiga ada memfasilitasi. Yang keempat ada meminta untuk menyebutkan keinginan. Yang kelima ada pilihan pro dan kontra. Keenam penggunaan skala. Dan yang terakhir ada menulis. Next. Selanjutnya, metode komunikasi pada keluarga. Menurut Friedman, Bowden, dan Jones 2010, beberapa pengkajian yang harus dilakukan dalam mengukur metode komunikasi dalam keluarga dapat menggunakan 3 indikator. Di antaranya, 1. Cara proses komunikasi yang dilakukan dalam keluarga. Yang pertama, caranya ketegasan dan kejelasan anggota menyatakan kebutuhan dan perasaan. Yang kedua, penggunaan klarifikasi atau validasi dalam interaksi oleh anggota keluarga. Yang ketiga, anggota mendapatkan dan merespons umpan balik secara baik atau secara umum tidak mendorong adanya umpan balik dan penggalian tentang suatu isu. Yang keempat, kemampuan yang dimiliki anggota untuk mendengarkan dan memperhatikan ketika berkomunikasi. Yang kelima, menggunakan asumsi dan pernyataan oleh anggota yang bersifat menghakimi dalam interaksi. Selanjutnya, cara pesan emosional dapat tersampaikan dalam keluarga dan subsistem keluarga. Yang pertama, frekuensi penyampaian pesan emosional. Yang kedua, jenis emosi yang dikirimkan ke dalam subsistem keluarga seperti emosi negatif, emosi positif, maupun emosi keduanya. Yang ketiga, frekuensi dan kualitas komunikasi di dalam jaringan dan rangkaian hubungan kekeluargaan. Yang pertama, cara atau sikap anggota keluarga saling berkomunikasi. Yang kedua, pola pengiriman pesan penting yang sering dilakukan dan ada tidaknya keberadaan perantara. Dan yang terakhir, kesesuaian pesan dengan perkembangan usia anggota, isi dan instruksi, serta yang menjadi penyebab apabila terjadi ketidaksesuaian di dalamnya. Ya, baik. Selanjutnya, hambatan dalam berkomunikasi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, baik. Maaf, saya ulangi. Selanjutnya ada hambatan dalam berkomunikasi dengan remaja. Next, please. Jadi, kesalahan dalam menafsirkan pesan bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama itu ada hambatan fisik. Untuk hambatan fisiknya sendiri, yang pertama ada sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Yang kedua ada gangguan noises atau kebisingan. Yang ketiga itu gangguan fisik.
Nah, contohnya seperti gagap, tuli, ataupun buta. Terus selanjutnya ada teknik bertanya yang buruk, terus ada teknik menjawab yang buruk, kurang menguasai materi, dan kurang persiapan. Next, please. Selanjutnya ada hambatan psikologis. Yang hambatan psikologis ini yang pertama ada mendengar, mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Yang ketiga menilai sumber. Yang keempat pengaruh emosi. Yang kelima dari kecurigaan. Yang keenam dari tidak jujur. Ketujuh ada tertutup. Kedelapan ada destruktif. Dan yang terakhir ada kurang dewasa. Untuk dari segi semantiknya itu ada 3. Yang pertama itu persepsi yang berbeda, yang kedua itu kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda, dan yang ketiga itu terjemahan yang salah. Baik, selanjutnya hambatan dalam berkomunikasi dengan keluarga. Next. Jadi yang pertama ini konflik peran. Nah, biasanya perawat merasa tidak enak dan jadi malas saat berkomunikasi dengan keluarga pasien, dikarenakan terkadang ini keluarga pasiennya bersikap jutek. Nah, lalu yang kedua ada faktor demografi keluarga. Yang pertama itu usia. Nah, usia ini menjadi salah satu faktor demografi keluarga yang mempengaruhi komunikasi. Nah, biasanya hambatan perawat dalam berkomunikasi ini dengan orang lanjut usia. Dikarenakan adanya gangguan kognitif pada orang lanjut usia. Nah, oleh karena itu dibutuhkan teknik berkomunikasi yang sesuai dengan keadaan orang lanjut usianya itu, seperti menggunakan bahasa yang sederhana dan berbicara dengan perlahan-lahan. Lalu yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu juga sangat mempengaruhi komunikasi. Adanya perbedaan tingkat pendidikan ini, seseorang menjadikan setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dalam mencerna informasi. Misalnya, perawat biasa mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan keluarga pasien yang memiliki status pendidikan yang rendah. Lalu, ekonomi. Salah satu status sosial yang dapat mempengaruhi komunikasi itu ekonomi. Apabila menyangkut tentang pembiayaan atau hal-hal yang menyangkut uang, itu adalah sesuatu yang sensitif bagi keluarga pasien. Lalu kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya perbedaan kultur budaya. Jadi setiap daerah ini memiliki karakteristiknya masing-masing yang dapat mempengaruhi komunikasi, seperti perbedaan intonasi yang sering menimbulkan perbedaan persepsi dan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga ini faktor kondisi psikologis, yaitu perawat terkadang sulit memberikan informasi klinis kepada keluarga pasien. Nah, ketika perawat sedang menjelaskan prosedur, keluarga tidak mengerti, bahkan sulit mengerti dan memahami maksud perkataan perawat, meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Next. Ya, sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dari kelompok 2 atas presentasinya. Bisa ditutup. Dilanjut oleh rekan-rekan kelompok 3 untuk share screen materi yang akan dipresentasikan. Ya, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 3 akan menjelaskan tentang edukasi komunikasi pada orang. Bisa di next. Untuk anggota dari kelompok 3 yaitu Anissa Amalia, Deva Angela, Hertinayu Indiaswari, Lintang Fatmasari, Muhammad Jaki Akbar, Novi Nurwulandari, Raihana Fadilah Putri, Risti Diana Pangestu, Salwa Putri Afifah, dan Vini Alfionita. Untuk rekan-rekan dari kelompok 3 dipersilahkan.
Ya, baik, akan saya lanjutkan. Jadi di sini kami akan membahas yang pertama ada karakteristik orang dewasa, yang kedua ada prinsip terapeutik pada pasien dewasa, yang ketiga ada strategi untuk menerapkan tindakan keperawatan pada pasien dewasa, yang keempat ada penerapan komunikasi terapeutik pada pasien dewasa, dan yang terakhir adalah edukasi komunikasi untuk pasien dewasa. Next. Ya, jadi yang pertama kami akan membahas tentang karakteristik pada orang dewasa. Next. Ya, jadi di sini ada pengertiannya. Jadi masa dewasa itu adalah masa di mana mencari kemantapan, masa yang penuh dengan ketegangan emosional, serta masa adaptasi pada pola hidup baru mereka. Dan di sini juga ada kata adult yang berasal dari kata kerja adultus, dapat diartikan menjadi telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Dari sini banyak yang mengatakan bahwa masa dewasa adalah masa yang sulit, karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepas ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk mandiri. Next. Ya, jadi di sini juga ada klasifikasinya. Jadi yang pertama itu ada menurut WHO, itu umur orang dewasa adalah 20-60 tahun. Lalu yang kedua ada fase dewasa menurut Departemen Kesehatan, itu yang pertama ada masa dewasa awal, itu 26-35 tahun, lalu ada dewasa akhir 36-45 tahun. Lalu yang ketiga ada menurut Harlock, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada masa dewasa awal, itu umur 18-40 tahun, lalu masa dewasa mati atau menengah, itu 40-60 tahun, lalu ada masa dewasa lanjut usia atau lansia, itu dari 60 tahun sampai kematian. Next. Ya, yang pertama di sini ada masa dewasa awal. Itu masa dewasa awal ini merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola hidup baru dan harapan sosial yang baru. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya perkembangan dewasa awal. Itu yang pertama itu reproductive age, lalu yang kedua ini ada usia pemantapan baik di bidang pekerjaan dan bidang kehidupan keluarga. Lalu yang ketiga ada problem age, yang keempat ada emotional tension, yang kelima ada masa keterasingan sosial, lalu selanjutnya ada masa komitmen, ada masa ketergantungan, ada masa perubahan nilai, dan juga masa kreatif. Next. Baik, di sini ada dewasa menengah atau disebut dengan dewasa madya. Pada masa ini, individu melakukan penyesuaian secara mandiri. Kebanyakan orang dewasa menengah sudah mampu menentukan masalah mereka sendiri. Masalah mereka dengan baik sehingga stabil dan matang dalam emosinya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa perubahan yang terjadi pada usia dewasa pertengahan. Di antaranya itu yang pertama ada perubahan biologis, selanjutnya ada perkembangan kognitif, karir dan pekerjaan, perkembangan psikososial, waktu luang individu, dan yang terakhir ada keinginan untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan. Bisa tolong di next. Jadi di sini ada karakteristik dewasa pertengahan atau disebut dengan dewasa madya. Yang pertama itu usia dewasa menengah adalah periode yang sangat ditakuti. Selanjutnya itu ada usia dewasa menengah merupakan masa transisi. Usia dewasa menengah adalah masa stres. Usia dewasa menengah adalah usia yang berbahaya. Lalu selanjutnya ada usia dewasa menengah adalah usia yang canggung. Usia dewasa menengah bisa disebut dengan masa berprestasi. Yang terakhir yaitu ada usia dewasa menengah merupakan masa jenuh. Bisa tolong di next. Selanjutnya, prinsip terapeutik pada pasien dewasa. Next. Dari sudut pandang psikologis, orang dewasa dalam situasi komunikasi memiliki sikap tertentu, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Maka orang dewasa tidak diajari, tetapi dimotivasikan untuk mencari pengetahuan yang lebih mutakhir. Lalu yang kedua, komunikasi adalah suatu proses emosional dan intelektual, sekaligus manusia punya perasaan dan pikiran. Lalu yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima. Akan belajar banyak karena pertukaran pengalaman, saling mengungkapkan reaksi dan tanggapannya mengenai suatu masalah. Next. Menurut De Vito, pada
tahun 1997, masyarakat adalah sekelompok individu yang berkomunikasi relatif mudah dengan anggota individu lainnya untuk saling berhubungan dalam mencapai tujuan bersama dengan memiliki struktur di antara mereka. Next. Karakteristik komunitas atau kelompok. Yang pertama terdiri dari beberapa orang dalam interaksi sosial yang baik. Yang kedua, setiap anggota memiliki pengaruh untuk diakui sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, memiliki struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga anggota kelompok bersama-sama dan berfungsi sebagai satu kesatuan. Yang keempat, anggota kelompok adalah orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Yang kelima, individu yang merupakan anggota kelompok saling mengenal dan dapat membedakan orang-orang yang bukan anggota kelompok. Next slide. Komunikasi yang akan disampaikan kepada orang dewasa dalam masyarakat adalah proses menyampaikan ide atau pernyataan dalam lingkup orang yang tinggal dalam suatu komunikasi. Ya, selanjutnya itu ada strategi untuk menerapkan tindakan keperawatan pada klien dewasa. Perawat itu dapat meningkatkan komunikasi dengan klien dewasa sebagai bentuk pendekatan dalam berkomunikasi dengan sebagai berikut, yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan dan cobalah untuk berurusan langsung dengan klien baik secara fisik maupun emosional. Selanjutnya itu untuk memulai komunikasi, berikan instruksi dan informasi. Dan agar komunikasi dengan pasien dewasa itu berjalan dengan kondusif dan lancar itu, maka kita itu harus memperhatikan suasana-suasana berikut. Yang pertama itu ada saling menghormati. Jadi itu orang dewasa dapat mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadinya itu dihormati. Mereka itu lebih senang kalau mereka boleh turut berpikir dan mengemukakan pikirannya. Selanjutnya itu ada saling percaya, yaitu saling mempercayai bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya dan dapat membawa hasil yang diharapkan. Selanjutnya itu ada suasana saling terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengarkan orang lain. Baik, selanjutnya itu ada yang pertama itu ada komunikasi adalah alat yang efektif untuk mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang lebih baik sehingga perawat perlu menguasai teknik dan model konsep komunikasi yang sesuai dengan karakter masing-masing klien. Lalu hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita catat selama menjadi perawat dalam melakukan komunikasi kepada orang dewasa, terutama dalam masyarakat itu, yang pertama orang dewasa mempunyai pengetahuan. Jadi orang dewasa itu berkomunikasi sesuai pengetahuan yang diketahui. Lalu yang kedua itu ada konsep model komunikasi yang tepat untuk klien dewasa. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya teknik dan aplikasi komunikasi terdapat tipe klien dewasa. Next. Pertama itu ada penyampaian langsung atau tanpa perantara, yaitu si pasien dan perawat ini bertemu langsung di suatu tempat sehingga dalam proses berkomunikasi ini si pasien dapat menerima pesan secara langsung dan jika ada kesalahpahaman si pasien ini dapat meminta perawat secara langsung untuk menjelaskan pesan itu kembali. Lalu selanjutnya ada komunikasi berkelanjutan. Jadi saat berkomunikasi dengan pasien, perawat ini harus mampu menciptakan suasana yang nyaman dan dinamis sehingga si pasien ini tetap antusias dalam menerima pesan yang disampaikan oleh perawat saat berkomunikasi. Next. Selanjutnya komunikasi timbal balik langsung, yaitu saling berkomunikasi ini dapat meminimalkan kemungkinan salah persepsi. Hubungan timbal balik dan komunikasi ini menunjukkan pentingnya hubungan perawat dengan pasien. Selanjutnya next, mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu perawat tidak hanya menyampaikan pesan dan pesannya, tetapi perawat ini harus mampu memberikan kesempatan bagi si pasien ini untuk merespon dan menyampaikan pendapatnya atas pesan-pesan disampaikan oleh perawat. Next. Selanjutnya, berkomunikasi dalam kelompok bukanlah hal yang mudah. Komunikator harus memiliki cara-cara yang strategis sebagai upaya untuk mencapai tujuan komunikasi. Berikut ini adalah upaya untuk meningkatkan komunikasi dalam kelompok masyarakat.
Yang pertama, saling pengertian antar anggota kelompok sehingga dapat diketahui komunikasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk kelancaran komunikasi. Yang kedua, pemimpin kelompok dapat mengatur dengan baik setiap anggota kelompok sehingga proses komunikasi antar anggota kelompok masyarakat dapat harus dengan jelas, sopan, dan sesuai etika yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dan diakhiri saling menyinggung antar anggota kelompok. Selanjutnya, saling menghormati sesama anggota kelompok, jangan menyela pembicaraan orang lain, selalu perhatikan orang yang berbicara dengan kita, dan yang terakhir, berikan respon yang baik, mendukung, dan tidak menyinggung ketika seseorang berbicara. Next. Selanjutnya ada edukasi komunikasi untuk pasien dewasa. Boleh next. Sikap untuk berkomunikasi dengan pasien dewasa. Yang pertama, orang dewasa berkomunikasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka sendiri. Jadi orang dewasa itu telah memiliki perilaku maupun pengetahuan yang sudah menetap lama dalam diri mereka sendiri, yang mereka yakini bahwa hal tersebut benar, sehingga tidak mudah untuk mengubah apa yang mereka yakini tersebut secara langsung, dikarenakan orang dewasa ini mau mengubah pengetahuan yang mereka miliki ataupun mengubah perilaku yang mereka miliki jika timbul keinginan dalam diri mereka sendiri untuk mengubah hal tersebut. Oleh karena itu, sikap sebagai seorang perawat di sini adalah lebih baik memotivasi orang dewasa tersebut daripada mengajarkan orang dewasa tersebut untuk mengubah perilakunya. Karena dengan adanya motivasi diharapkan agar timbul keinginan dalam diri orang dewasa untuk mengubah pengetahuan maupun perilaku yang mereka miliki. Kemudian sikap yang kedua adalah berkomunikasi dengan orang dewasa harus melibatkan perasaan dan pikiran. Hal ini ditujukan agar komunikasi antara perawat dan pasien dewasa itu berjalan lancar dan agar perawat dan pasien dewasa ini saling memahami. Kemudian yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi pengalaman dan mengungkapkan reaksi serta tanggapannya terhadap suatu masalah. Perawat ketika menyelesaikan suatu masalah dengan pasien dewasa ini harus memberikan kesempatan bagi pasien dewasa untuk mengungkapkan pengalaman, kemudian perawat harus memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh orang dewasa tersebut. Dan juga perawat harus mampu mendorong, perawat juga harus mampu menciptakan suasana yang mendorong efektivitas komunikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, suasana seperti apa yang mendorong efektivitas komunikasi, yaitu suasana saling menghormati, suasana saling menghargai, suasana saling percaya, dan suasana saling terbuka. Boleh di next? Komunikasi verbal dan non-verbal merupakan komunikasi yang harus saling mendukung, seperti halnya komunikasi pada anak-anak. Perilaku non-verbal sama pentingnya pada orang dewasa maupun orang tua. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara memberikan tanda status emosional orang dewasa dan lansia. Dengan berkomunikasi sesuai konteks pasien sebagai orang dewasa oleh profesional, pasien dewasa akan mampu menunjukkan perilaku adaptif dan mampu mencapai penerimaan masalah. Next. Baik, sekian dari kelompok 3. Dari kelompok 3 dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih dari rekan-rekan kelompok 3 atas presentasinya. Langsung dilanjutkan oleh kelompok 4. Untuk kelompok yang terakhir, untuk rekan-rekan dari kelompok 4 dipersilakan. Ya, baik. Untuk rekan-rekan kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip edukasi komunikasi pada lansia dengan gangguan fisik dan jiwa.
Untuk rekan-rekan dari kelompok 4, izin untuk memperkenalkan anggotanya, yaitu Atia Kamila Azahra, Dini Tristawati, Hilda Shilpi Widiana, Marsha Nisa Devina, Moya Barida Salim, Nur Khalisa Nabila, Rantis Aulia Gifara, Safra Nur Sita Alfi Muzakir, Siva Kartika Agustin, dan Yumna Aziza. Untuk rekan-rekan kelompok 4 dipersilahkan. Ini akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ada definisi lansia dan gangguan fisik dan jiwa. Next. Lansia atau lanjut usia adalah proses alamiah yang terjadi pada seseorang karena telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan. Proses ini terjadi ketika seseorang mengalami beberapa perubahan yang mempengaruhi fungsi dan kemampuan seluruh tubuh yang disebut dengan proses penuaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatannya. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa Gangguan jiwa adalah gangguan yang terjadi pada fungsi mental dan yang diderita oleh seseorang. Dapat berupa perubahan sikap serta perilaku yang menimbulkan penderitaan kepada individu atau hambatan dalam melakukan peran sosial. Menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau gangguan mental ini adalah sindrom atau pola perilaku dan atau psikologi seseorang individu yang secara klinik memiliki arti dan secara khas berkaitan dengan suatu distres atau gejala penderitaan dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari seorang individu. Dan terakhir yaitu gangguan fisik atau cacat tubuh adalah suatu keadaan yang dimana ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kegiatan memerlukan bantuan khusus. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelum kita mengetahui cara bagaimana mengedukasi lansia yang mengalami gangguan fisik dan jiwa, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya jenis-jenis gangguan fisik dan jiwa yang sering diderita oleh lansia. Okay, next, please. Yang pertama ada arteritis atau radang sendi. Nah, ini penyakit nomor 2 yang paling sering terjadi pada lansia ya. Arteritis ini merupakan peradangan pada salah satu atau lebih sendi. Gejalanya itu bisa rasa nyeri, terus kekakuan, bengkak pada sendi, terus juga pertambahan usia ini juga menyebabkan radang sendi semakin buruk. Nah, penting bagi lansia makanya melakukan olahraga secara teratur, terus juga menjaga berat badan agar kondisinya itu tidak menjadi lebih parah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini kerap kali disebut penyakit orang tua karena memang banyak terjadi pada lansia. Nah, osteoporosis ini merupakan pengeroposan tulang ya dengan tanda berkurangnya massa tulang. Nah, kondisi ini seringkali menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Lansia yang mengalami osteopenia lebih rentan mengalami kondisi ini. Terus juga tak hanya itu, lansia yang kekurangan vitamin D juga memiliki potensi yang lebih besar untuk mengalami osteoporosis. Next. Nah, terakhir ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini gangguan saraf yang progresif yang dapat menyebabkan tremor, kekakuan, dan gerakan yang tersendat-sendat pada lansia. Nah, biasanya kondisi ini terjadi pada lansia setelah memasuki usia 60 tahun. Selanjutnya, ada gangguan jiwa yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah gangguan jiwa. Beberapa gangguan jiwa yang sering terjadi pada lansia diantaranya, yang pertama ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang membuat seseorang terus merasa sedih dan kehilangan minat. Pada lansia, rasa sedih bukanlah gejala utama dari depresi yang mereka idap. Terlebih, orang yang lebih tua juga enggan untuk meminta bantuan pada dokter. Itulah sebabnya depresi pada usia ini lebih sulit dikendali ketimbang pada orang yang usianya lebih muda. Meski begitu, ada beberapa gangguan mental depresi yang umumnya ditunjukkan lansia, seperti perubahan kepribadian dan daya ingat juga memburuk. Seringkali mengalami nyeri otot, kelelahan disertai kehilangan nafsu makan, dan minat pada seks menurun, yang tidak disebabkan oleh masalah kesehatan lain maupun pengobatan. Sulit untuk tidur dan menarik diri dari lingkungan. Lalu yang terakhir ada terbesit pikiran untuk bunuh diri. Lalu gangguan jiwa yang kedua ialah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan cemas berlebihan dan sangat mudah khawatir pada hal-hal yang dianggap normal oleh orang lain. Gejala gangguan kecemasan yang menyerang lansia tidak berbeda jauh dengan orang dewasa maupun remaja, meliputi pertama, merasa gugup, gelisah, dan tegang karena berasumsi dirinya sedang dalam bahaya. 2, tubuh berkeringat dan gemetar, detak jantung meningkat, serta napas juga menjadi lebih cepat. 3, berusaha keras menghindari hal-hal memicu kecemasan hingga mengalami kesulitan tidur. Selanjutnya ada bipolar. Bipolar merupakan perubahan suasana hati ekstrim yang membuat orang merasa sangat bahagia dan merasa sedih serta depresi. Adapun tanda dan gejala bipolar yaitu mengalami gejala depresi, seperti terus merasa sedih, lelah, sulit tidur, dan terbesit untuk bunuh diri. Menunjukkan sikap yang membuat seseorang menjadi sangat bersemangat sehingga melakukan tindakan yang tidak rasional, yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Lalu gangguan jiwa yang berikutnya ialah skizofrenia, merupakan penyakit kejiwaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Sama seperti gangguan kecemasan, skizofrenia juga menimbulkan gejala yang umumnya sama pada lansia maupun orang dewasa yang usianya lebih muda. Namun, gejala yang berbeda pada tiap pasien sangat mungkin terjadi. Berikut adalah gejala dari gangguan mental skizofrenia pada lansia. Yang pertama itu ada delusi, yaitu keyakinan yang tidak sesuai pada kenyataan. Misalnya, seseorang itu merasa dirinya itu dibenci oleh orang lain, padahal tidak demikian. Lalu yang kedua ada halusinasi. Misalnya mengaku halusinasi, yaitu di mana seseorang itu merasa melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu. Lalu selanjutnya sering berbicara ngawur dan dengan kalimat yang acak. Lalu tanda dan gejala yang terakhir ialah gerakan tubuh menjadi lebih lambat atau melakukan gerakan tanpa tujuan secara berlebihan. Next. Selanjutnya ada cara mengatasi gangguan fisik dan jiwa pada lansia. Next. Yang pertama, gangguan fisik itu ada DM atau diabetes mellitus, yaitu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol dapat membuat penderita diabetes kerap merasa haus. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah dan saraf. Cara mengatasinya yaitu dengan cara menjaga pola makan sehat, hindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, olahraga teratur, kurangi konsumsi makanan manis atau tinggi kadar gula darah. Yang kedua ini ada stroke. Penderita stroke akan mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada beberapa bagian tubuh, mengalami gangguan bergerak dan berbicara. Gangguan ini bersifat sementara maupun permanen. Cara mengatasinya itu dengan penggunaan obat-obatan, operasi, fisioterapi, terapi psikologis, menerapkan makan sehat, olahraga teratur, menghindari merokok, serta hindari alkohol. Dan yang ketiga ini ada hipertensi, tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90. Biasanya yang terjadi pada lansia itu tekanan sistoliknya 160 serta tekanan diastoliknya 90. Cara mengatasinya itu dengan mengonsumsi sayur-sayuran, mengurangi makanan berlemak, serta olahraga teratur. Next.
Selanjutnya ada gangguan jiwa. Yang pertama ada skizofrenia. Cara mengatasinya yaitu dengan penggunaan obat-obatan, terapi elektrokonvulsif, serta psikoterapi. Yang kedua itu ada demensia. Cara mengatasinya dengan terapi kognitif, terapi perilaku, penggunaan obat-obatan, terapi psikologis, dan kurangi merokok. Dan yang terakhir ada gangguan kecemasan. Cara mengatasinya dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, hindari merokok, dan hindari alkohol. Next. Selanjutnya ada komponen komunikasi dengan lansia gangguan jiwa. Next. Yaitu beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan lansia gangguan jiwa, yaitu yang pertama ada support system. Nah, ini artinya dukungan dari orang lain atau keluarga itu bisa membantu pasien untuk bertahan terhadap tekanan kehidupannya. Karena stresor yang menyerang pasien itu akan melumpuhkan ketahanan psikologisnya. Dan dengan dukungan dari orang-orang terdekat, maka pasien ini bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi stresornya. Yang kedua ada mekanisme coping. Ini tuh adalah cara berespon terhadap stresor yang menjadi salah satu ciri khas bagi setiap individu. Karena jika responnya adaptif, maka hasilnya itu tentu perilaku positif. Dan jika responnya negatif, maka hasilnya adalah perilaku negatif. Yang ketiga ada harga diri. Harga diri ini merupakan pandangan individu terhadap dirinya. Dan yang keempat ada ideal diri, yaitu cara perawat melihat pasien dan bagaimana pasien seharusnya. Yang kelima ada tumbuh kembang, yaitu trauma masa lalu ini akan mempengaruhi kesehatan jiwanya di masa yang sekarang. Yang keenam ada pola asuh, yaitu kesalahan dalam mengasuh dapat mempengaruhi psikologis pasien. Yang ketujuh ada lingkungan. Lingkungan yang buruk itu merupakan salah satu pemicu munculnya gangguan jiwa juga. Yang kedelapan ada perawatan diri, yaitu perawatan diri yang buruk dapat memicu munculnya perasaan minder. Yang kesembilan ada kesehatan fisik, yaitu gangguan pada sistem saraf yang mampu merubah fungsi neurologis. Dampak jangka panjangnya, jika yang terkena adalah pusat pengaturan emosi, maka akan memicu gangguan jiwa. Next slide, please. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi pada lansia dengan gangguan jiwa. Next slide. Yang pertama ada menerima atau acceptance, yaitu sikap menerima merupakan karakteristik lain dari perawat caring. Jadi penerima di sini itu menegaskan bahwa pada lansia sebagaimana adanya dan mengakui bahwa klien lansia memiliki hak untuk mengekspresikan emosi dan pikirannya. Nah di sini perawat yang memiliki sifat menerima terlihat dari sikap menghargai pikiran dan perasaan klien lansia dan membantu mereka untuk memahami diri sendiri. Lalu yang kedua ada hangat atau warm, yaitu sikap hangat terlihat perhatian kepada klien lansia dan mengungkapkan kesenangan dalam merawat klien lansia namun tidak berlebihan. Jadi di sini sikap hangat dapat diungkapkan secara nonverbal, sikap positif, dada yang ramah, dan senyum yang hangat. Nah, kalau sikap nonverbal itu seperti kayak mencondongkan badan ke depan, mempertahankan kontak mata, sentuhan fisik, menerima dan tidak membuat rasa takut klien yang merupakan contoh sikap yang hangat kepada klien lansia, sehingga klien lansia itu merasa nyaman dan dihargai. Lalu yang ketiga ada empati. Empati itu berarti memahami pikiran dan perasaan klien lansia dan ikut merasakan perasaannya, tapi tidak ikut terlalu di dalamnya. Nah, dalam mencapai empati itu ada dua proses yang dilewati, yaitu memahami dan validasi. Langkah yang pertama itu memahami perasaan klien melalui observasi. Langkah yang kedua, memvalidasi perasaan klien dengan cara meminta klien mengungkapkan perasaannya. Nah, di sini empati itu dapat memfasilitasi hubungan terapeutik dan membantu lansia memahami dirinya sendiri. Lalu keaslian atau authenticity. Jadi menjadi perawat yang caring harus memiliki pribadi yang tulus dan menjadi diri sendiri dalam menjalin interaksi dengan klien lansia. Next. Lalu yang kelima ada kongruensi atau kongruensi, yaitu kongruensi dibutuhkan untuk menumbuhkan hubungan saling percaya antara perawat dengan lansia. Lalu yang ke-6 itu ada sabar atau patience, yaitu
Untuk membina hubungan terapeutik, hal penting yang dilakukan adalah sabar dengan klien lansia. Di sini kita tahu ya kalau klien lansia itu mudah sensitif gitu. Nah, di sini sabar artinya memberikan klien lansia ruang untuk mengungkapkan perasaannya, berpikir, mengambil keputusan, dan memberikan kesempatan untuk membuat perencanaan sesuai keinginan dan kebutuhannya. Ya, baik. Selanjutnya itu ada hormat atau respect. Sikap hormat termasuk pertimbangan untuk lain dari perawat yang caring. Komitmen melindungi mereka dan dari bahaya lain dan percaya terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah atau melakukan perawatannya itu merupakan prinsip dari hormat. Selanjutnya, di sebelahnya ada dapat dipercaya atau trustworthiness, kemampuan interpersonal dan membantu membangun hubungan saling percaya dengan lansia. Dapat dipercaya merupakan karakteristik dari perawat yang caring, di mana karakter ini mengawali karakter-karakter yang lain. Dengan karakter ini ditunjukkan pada setiap proses keperawatan ya. Ketika kita dipercaya oleh lansia, maka kita menjadi tempat bergantung dan bertanggung jawab. Untuk menumbuhkan kepercayaan klien lansia, sikap yang harus dibangun itu adalah komitmen terhadap waktu, menjaga janji, dan konsisten terhadap sikap. Boleh di next. Di next, please. Slide selanjutnya. Nah, berikutnya ada terbuka atau self-disclosure. Untuk menumbuhkan sikap terbuka pada klien dapat dilakukan dengan mendengar klien lansia. Saling percaya ini dapat terbina ketika perawat itu bersikap terbuka. Selanjutnya yang terakhir itu ada humor. Humor dapat menciptakan hubungan yang hangat dengan klien lansia, menghilangkan rasa takut dan khawatir klien lansia terhadap perawat. Humor ini merupakan karakteristik yang penting dalam membina hubungan terapeutik dengan klien lansia. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada edukasi komunikasi pada lansia. Next slide, please. Ya, yang pertama yaitu memberikan materi dengan cara penyuluhan tentang lansia sehat. Pada poin ini yaitu peran perawat untuk memberikan edukasi gitu terkait lansia sehat, lalu penyakit dan faktor resiko yang terjadi pada lansia apabila mereka sakit. Lalu memberikan edukasi terkait gizi dan makanan sehat untuk lansia. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan pada lansia. Nah, pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan tentang tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Lalu yang ketiga itu mengarahkan lansia untuk mengikuti senam lansia. Nah, walaupun lansia akan mengalami kelemahan pada kondisi tubuhnya, namun itu tidak menjadikan alasan untuk tidak bergaya hidup sehat. Nah, senam ini bisa sekalian untuk menghibur lansia gitu, supaya tidak merasa bosan dan merasa sendiri. Lalu yang terakhir yaitu melakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, pada diskusi dan tanya jawab ini karena alasan dilakukan ini karena lansia kan sangat rentan sekali mengalami gangguan mental. Nah, dengan adanya komunikasi dan diskusi tentang tanya jawab dan lain-lain akan membuka pikiran lansia untuk bisa lebih komunikatif dan bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Next slide. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dari kelompok 4 atas presentasinya. Dilanjut oleh sesi berikutnya itu sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh raise hand atau menulis pertanyaannya di chat room. Ya, untuk Mediana dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya moderator.
izin masuk ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jadi tadi kan di PPT kelompok 3 itu di bagian karakteristik pada usia dewasa madya itu ada kalimat di mana ada kalimat yang menyatakan bahwa usia dewasa madya itu adalah usia yang berbahaya. Nah, saya nggak paham nih maksudnya usia berbahaya itu apa ya? Tolong dikasih ya alasannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan kelompok 3 bisa dicatat pertanyaannya. Lalu untuk Hertinayu, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Hertinayu dari kelompok 3, saya izin bertanya kepada kelompok 2. Jadi tadi di PPT kelompok 2 itu sempat dibahas ya, mengenai komunikasi efektif antara orang tua dan remaja yang salah satunya itu melihat hal dari sisi si anaknya seperti itu. Sebenarnya saya sedikit kontra mengenai pernyataan dari kelompok 2 ini gitu. Karena banyak di zaman sekarang itu kan banyak ya yang orang tua itu lebih kayak pokoknya anak ini harus ngikutin saya seperti itu ya. Karena beberapa hal yang lainnya seperti orang tua yang berprinsip hal dari sisi anak itu tidak berpendapat, banyak juga yang berpendapat kalau anak itu harus mengerti apa yang diinginkan orang tua. Lalu di poin berikutnya juga di dalam PPT itu kan hal-hal yang harusnya dihindari justru pada realitanya hal-hal itu justru dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Saya izin bertanya, pendapat kelompok mengenai hal fenomena tersebut bagaimana ya? Apakah edukasi itu hanya dilakukan, edukasi komunikasi itu juga harus dilakukan kepada keluarga atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nayu atas pertanyaannya. Lalu dilanjut untuk Siva, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Siva Kartika Agustina, saya izin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3 itu kan tentang orang dewasa ya. Nah, orang dewasa ini kan orang dewasa ini banyak perubahan ya, dari perubahan emosi, terus juga banyak tanggungan, terus juga di karir, di pekerjaan itu meningkat ya, terus kita juga banyak beban di fase dewasa. Terus juga bagaimana, pertanyaannya ini, bagaimana cara menghadapi ketika orang dewasa tersebut memiliki penolakan gitu terhadap edukasi yang kita berikan. Terus juga orang dewasa ini juga sulit mengatur emosinya, kayak seperti bebal, terus suka marah dan tidak mau mendengarkan. Nah, dari kelompok 3 ini bagaimana sih cara menghadapi orang dewasa yang menolak edukasi kita, terus juga orang dewasanya ini itu sulit mengatur emosinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Siva atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan untuk raise hand atau menulis pertanyaannya di ruang chat Zoom. Dijawab saja dulu, waktunya sudah 14.31. Ya, baik gitu. Mungkin rekan-rekan bisa langsung dijawab dari 3 pertanyaan tadi, dipersilakan. Izin masuk, moderator. Ya, Faisa, dipersilakan.
Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Baik, sebelumnya saya Faisal Salma WK dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari Hertinayu tentang bagaimana tanggapan kelompok terhadap komunikasi antara orang tua dengan remaja. Pendapat kelompok mengenai fenomena yang orang tua dengan remaja itu komunikasinya. Jadi akan saya jawab saja. Tanggapannya adalah memang fenomena yang disebutkan Nayu itu sekarang banyak terjadi. Hal ini menurut kami terjadi karena orang tua tidak memahami, bahkan tidak mau memahami seperti apa keinginan anak. Dan hal ini dikarenakan orang tua memiliki harapan ideal bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, keluarga si remaja sendiri perlu mendapat edukasi mengenai bagaimana cara berkomunikasi pada orang tua dan remaja agar orang tua bisa mengerti bagaimana menghargai pendapat anak, sehingga komunikasi antara anak dan orang tua dapat terjalin dengan baik dan terbuka serta tidak menimbulkan miskomunikasi. Untuk Hertinayu, apakah sudah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Iya, baik. Salwa dipersilakan. Izin masuk, saya Salwa Putri Afifah dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Tadi di edukasi komunikasi itu ada pengarahan ya, lansia untuk melakukan senam lansia. Karena kan nggak semua lansia itu kuat untuk bergerak, lalu kira-kira apakah ada alternatif lain gitu selain senam tersebut? Terima kasih. Ya, untuk Novi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Mediana. Apa benar pertanyaannya adalah usia dewasa media adalah usia berbahaya? Itu dijelaskan apa itu gitu maksudnya? Apa benar Mediana? Iya, benar Novi. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dari usia media adalah usia yang berbahaya. Pada usia media ini dapat menjadi berbahaya ketika orang dewasa mengalami keterbatasan fisik akibat terlalu banyak bekerja, memiliki rasa cemas yang berlebihan, dan menjadikan orang dewasa itu lebih sensitif terhadap sesuatu. Dan ini akan berdampak pada mental dan fisik pada orang dewasa itu. Dari hal ini dapat kita katakan bahwa usia dewasa media adalah usia yang berbahaya. Untuk Mediana, apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Makasih, Novi. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih, Novi, atas jawaban. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada 2 pertanyaan. Izin masuk moderator. Ya, untuk Hilda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Hilda Silvi dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Salwa terkait di edukasi komunikasi pada lansia, ada pengarahan lansia untuk melakukan senam lansia. Kira-kira selain dari senam itu, apakah ada alternatif menimbang tidak semua lansia bisa melakukan senam itu kan? Jadi di sini kita bisa nilai dulu nih kemampuan lansia untuk bergeraknya itu seperti apa.
Gitu. Kalau semisal lansianya masih bisa bergerak gitu, senam itu bisa digantikan dengan jalan santai atau ya jalan-jalan aja gitu keliling rumahnya dia gitu. Terus kalau semisal emang lansianya itu sudah mengalami keterbatasan gerak, semisal hanya bisa duduk di kursi roda gitu, mungkin kita bisa membantu lansia tersebut untuk berjemur di pagi hari, lalu kita juga meregangkan otot-ototnya secara perlahan. Gitu. Jadi lansia itu dapat tetap menggerakkan tubuhnya, namun dari kitanya juga meminimalisir geraknya. Mungkin dari kelompok 4 ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, izin masuk. Saya Nurhalisa Nabila dari perwakilan kelompok 4. Izin menambahkan dari pertanyaannya Salwa. Nah, jadi tadi yang udah Hilda katakan ya, jadi mungkin kalau memang lansia itu memiliki keterbatasan untuk bergerak, mungkin dia bisa berjemur atau yang lain, atau jalan-jalan atau gimana. Nah, atau kalau misalkan dia benar-benar tidak mampu untuk melakukan senam, kita bisa pakai alternatif lain seperti yang tadi ada di PowerPoint, ya, seperti memberikan materi dengan penyuluhan tentang lansia sehat atau berkomunikasi dan berdiskusi, lalu melakukan pemeriksaan kesehatan, terus mengarahi lansia untuk mengikuti lalu melakukan diskusi tanya jawab dan lain-lain. Ya, kayak gitu aja sih tambahannya. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 4. Ya, terima kasih Hilda dan Nurhalisa atas jawabannya. Apakah dari Salwa sendiri jawabannya sudah cukup atau masih ingin ditanggapi? Izin Mut, ya sudah cukup jelas Mat. Terima kasih Nabila dan Hilda. Ya, pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan dari kelompok 2 dipersilahkan. Mana kelompok 2? Izin masuk, teman-teman. Saya Salwa dari kelompok 3 ingin menjawab tadi pertanyaannya Siva mengenai bagaimana cara menghadapi reaksi penolakan ketika mengedukasi orang dewasa yang suka bebal, marah, dan tidak mau mendengarkan. Yang pertama, kita sebagai perawat tidak boleh merespon dengan emosi juga. Maksudnya kita harus menghadapi emosi pasien tersebut dengan pikiran yang dingin. Kemudian lalu dengarkan apa yang membuat mereka tidak mau menerima jika diberikan edukasi. Hal ini bertujuan agar menurunkan emosi mereka dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita berikan motivasi kepada pasien dewasa tersebut kembali karena motivasi itu lebih efektif ya dibandingkan mengajarkan orang dewasa. Jika pasien dewasa tersebut masih tetap bebal tidak mau menerima edukasi yang kita berikan, maka kita bisa sampaikan edukasi tersebut kepada orang yang dekat dengan pasien, seperti suami atau istri, teman dekat ataupun keluarga, sehingga pasien tersebut itu lebih mau mendengarkan ataupun lebih mudah
mau menerima edukasi jika disampaikan oleh orang yang terdekat. Mungkin dari rekan kelompok 3 ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, saya izin menambahkan. Sebelumnya saya Hertinayu dari kelompok 3. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh saudara Salwa mengenai jawaban dari pertanyaan Siva. Lalu tambahan dari saya itu mengenai perawat harus menjadi pendengar yang aktif untuk lansia seperti itu, karena sebenarnya itu perawat harus menjadi, mohon maaf saya ulangi, perawat harus menjadi pendengar yang aktif untuk orang dewasa, karena orang dewasa itu kan berbicara berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui, berdasarkan pengalaman yang dia alami. Jadi kita juga selama kita menjadi pendengar yang aktif, kita juga di situ mampu mengetahui, seperti mengkaji apa yang terjadi pada si orang dewasa ini. Lalu ketika orang dewasa ini suka marah-marah dan tidak mau mendengarkan, itu kita juga jangan terpancing untuk marah-marah dan tidak mau mendengarkan juga, karena kita juga perlu mengkaji apa yang menjadi alasan kenapa orang tua itu tidak mendengarkan atau orang tua itu menjadi emosi. Lalu kita juga harus membantu mencari solusinya juga mengenai masalah yang terjadi pada orang dewasa ini. Kita juga selama melakukan komunikasi ini tuh kita jangan malu untuk minta maaf gitu, karena mungkin ada beberapa hal nanti yang kita ucapkan walaupun sudah kita pikirkan dengan baik-baik itu akan menyinggung perasaan dari orang dewasa ini. Lalu yang terakhir juga seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya Salwa tadi, itu jika apa yang sudah kita usahakan itu tidak berhasil, maka kita harus mencoba berkomunikasi dengan orang terdekatnya, yang salah satunya itu keluarga gitu. Mungkin dari keluarga ini bisa membantu kita nih berkomunikasi dengan si orang dewasa ini mengenai masalah-masalah yang dihadapi dari orang dewasa tersebut. Sekian tambahan dari saya. Kepada kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan, silakan. Setelah ini mata kuliah siapa? Jangan lewat waktunya. Si Pen, mata kuliah siapa habis ini? Setelah ini tidak ada mata kuliah, Ibu. Oke, aman ya. Ya, sekiranya segitu saja presentasi dan diskusi dari semua kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, Bu Endang dipersilakan untuk menambahkan materi. Ya, terima kasih untuk semua kelompok dan juga moderator. Aplaus dulu untuk kita semua. Sorry. Salah ya Ibu ya reaksinya. Ya, reaksinya ini aja. Oke. Ya, sebelumnya Ibu mohon maaf nih, kondisi Ibu kurang sehat, jadi di rumah gitu ya. Baik, semua kelompok sudah baik untuk menyampaikan presentasi kelompoknya. Kita punya mata kuliah adalah komunikasi, tapi dari hasil diskusi Anda melebar kemana-mana. Ya. Anda melebar dulu membahas tentang apa sih persoalan yang ada, misalnya dari anak tadi. Anak itu cari karena memang judulnya adalah berkebutuhan khusus, sehingga Anda menjelaskan dulu apa saja itu kebutuhan khusus, bagaimana kebutuhan khusus itu. Nah, itu pentingnya. Jadi komunikasi itu nggak hanya skupnya melihat komunikasi verbal dan nonverbal, tapi kepada siapa komunikasi ini akan kita lakukan. Kalau kita melihat pada anak dengan berkebutuhan khusus, kita akan mengkaji lagi. Seperti tadi pada anak dengan autis, bisa nggak kita bicara sama anak dengan autis? Cara bicaranya seperti apa yang mereka pahami? Balik lagi, kita harus menggabungkan beberapa keilmuan lain sehingga bisa kita berbicara pada anak tersebut. Misalnya kita kaji dulu, apa sih kemampuan dia, sampai seberapa jauh dia memahami sesuatu kalau diajak berkomunikasi. Nah, dari situ baru kita akan lihat, kira-kira saya akan memberikan edukasinya tentang apa. Di usia anak seperti itu, kedalaman dari materi edukasinya seperti apa. Ya, jadi apa yang mau kita bicarakan? Nggak bisa dong kalau kita berikan materi seberat yang kita akan sampaikan pada anak remaja.
Ya, disesuaikan dulu dengan usianya, dengan kebutuhan dia. Teknik-teknik komunikasi seperti apa saja nantinya yang akan kita gunakan pada saat kita berinteraksi dengan anak dengan berkebutuhan khusus. Dilihat lagi kebutuhan khususnya tentang apa. Kalau kebutuhan khususnya tentang kesulitan berbicara, apakah kita lebih banyak menggunakan komunikasi verbal atau kita lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal? Itu perlunya kita melihat. Ya, nggak asal aja, oh pokoknya saya akan memberikan ini pada anak ini, nggak bisa seperti itu. Ya, oleh karena itu selalu seorang perawat mengkaji dulu apa sih yang menjadi kebutuhan bagi pasiennya, sehingga nanti hubungan ini tetap bisa berjalan, tidak ada penolakan dari pasiennya. Ya, itu untuk anak berkebutuhan khusus. Prinsipnya kita masih melihat seperti apa yang mereka butuhkan, jangan apa yang mau kita paksakan untuk kita sampaikan kepada mereka, itu prinsipnya. Ya. Kemudian pada remaja, kita lihat karakteristik remaja. Seperti apa sih karakteristik remaja? Mau nggak dia mendengarkan orang menjelaskan? Mau nggak dia mendengarkan keluarganya? Apa sih persoalan pada remaja? Ya, sehingga kita bisa lihat, oh edukasi ini barangkali yang menarik buat dibahas bersama dengan mereka. Asal kita juga sebagai perawat siap dengan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan di luar apa yang sudah kita rencanakan. Karena mereka kan berpikir kritis. Dia akan bertanya terus. Sampai mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, itu kita mesti lihat semuanya. Jadi kita berkomunikasi bukan sekedar hanya berkomunikasi saja. Lihat lagi, kita berhadapan dengan siapa. Harusnya gitu ya, berhadapan dengan siapa. Oh, berhadapan dengan seseorang. Seseorang itu dari suku apa, itu juga perlu dipertimbangkan. Oh, sukunya ini, berarti karakteristik sukunya ikut diperhitungkan nggak? Ya jelas ikut diperhitungkan. Usia anak itu atau usia orang yang sedang kita ajak berkomunikasi perlu diperhitungkan nggak? Perlu pendidikannya perlu diperhitungkan nggak? Iya, perlu diperhitungkan. Tingkat pekerjaannya perlu diperhitungkan nggak? Tingkat pengetahuan dia tentang kesehatan perlu diperhitungkan nggak? Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan untuk kita bisa berkomunikasi. Itu ya. Nah, kemudian pada dewasa juga sama. Tadi dewasa digambarkan oleh kelompok ada ditemukan berbagai macam kebutuhan. Ada yang stroke, ada yang DM, ada segala macam. Nah, kita masih bicara dulu pada mereka. Di sini motivasi. Itu tadi ada di kelompok. Kelompok menekankan kepada dewasa motivasi yang diperlukan. Karena kalau kita usianya di bawah usia orang yang dewasa yang kita ajak bicara, seringkali mereka memandang, kamu kan lagi anak sekolahan, kamu kan lebih muda dari saya. Itu juga turut mempengaruhi komunikasi kita, gitu ya. Sehingga mungkin kita yang terbawa oleh pemikiran mereka, pikiran dewasa. Sementara kita maunya bergerak dari prinsip-prinsip kita di bidang kesehatan. Itu juga harus kita perhatikan, ya. Nggak bisa kita bilang, saya menguasai semua. Enggak, semua sekarang sudah terbuka. Mereka tinggal buka HP, tahu semua informasi tentang kesehatan. Mungkin mereka lebih pintar dari kita. Ya, jadi kita harus tahu, kita kaji dulu. Mereka sudah paham sebatas apa. Mungkin ada hal-hal yang belum sempat dibaca oleh dia atau belum diketahui oleh dia, baru kita masuk dengan kekurangan-kekurangan tadi, melengkapi pengetahuan yang sudah dia miliki. Gitu ya, seperti itu. Nggak bisa kita menganggap saat ini adalah pasien-pasien kita tuh nol pengetahuan tentang kesehatan, yang nggak bisa. Mereka lebih pintar, ya. Itu yang menjadi bahan pemikiran kita juga. Oh, kira-kira udah paham. Ketika kita berbicara, ketika kita masuk kepada apa sih kira-kira yang mau saya sampaikan kepada pasien saya. Kalau saya lagi mengkaji ini berarti kebutuhannya tentang ini nih. Oh, misalnya hipertensi, dia nggak mau minum obat nih. Nah, itu kita harus jelaskan kepada mereka bagaimana pentingnya minum obat. Tidak tiba-tiba kita bilang, Ibu minum obat itu penting, ini. Nah, dijelaskan seperti itu sama kita. Menyerocos seperti apapun nggak akan didengar. Tapi coba kaji dari dia. Ibu tahu nggak sih apa pentingnya minum obat? Bapak tahu nggak apa pentingnya minum obat? Ibu apa yang biasanya ada? Kemudian efeknya ke badan seperti apa? Kalau misalnya sehari 2 hari nggak diminum, apa yang terjadi? Nah, itu dulu. Itu sambil kita kaji, nah baru kita masukkan. Memang di dalam SP kita mempersiapkan bahwa saya akan menjelaskan tentang pentingnya minum obat bla 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 bla, Anda sudah hafal itu. Ya. Tapi ketika kita masuk berhadapan dengan pasien yang sesungguhnya, itu kita siap dengan berbagai teknik komunikasi. Jadi teknik komunikasi nggak lepas tuh. Ya pasti di dalamnya ada
kalau begini dia ngalur gitu, misalnya dia menceritakan dulu yang lain-lain, Anda fokusin, yuk kita kan lagi bahas tuh tentang pentingnya minum obat, balik dulu di sini pentingnya minum obat. Nah, teknik-teknik seperti itu sangat diperlukan, ya. Kenapa sekarang Anda bahasnya melebar-lebar, ada tentang penyakit-penyakit yang melebar dan sebagainya, itu perlu untuk Anda ketahui juga bahwa ada ilmu lain yang memang harus kita bahas berkaitan dengan edukasi kesehatan, tapi bagaimana menyampaikan itu kepada pasien, gitu ya. Nah, kemudian ada pilihan yang keempat itu pada lansia. Lansia kita lihat lagi karakteristik dia, karakteristiknya sudah penurunan semuanya ya, termasuk fungsi kognitif, fungsi organ-organ tubuh, mentalnya juga sudah mengalami kemunduran gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhitungkan. Kita ajak berbicara, kita ingatkan kembali pelan-pelan, tapi dia jelas melihat apa yang kita bicarakan. Pada waktu berbicara, kita melihat mulut, ya pasien juga melihat mulut, jadi kita bisa jawab, bisa bertanya, bisa menjelaskan kepada pasien. Nah, seperti itu. Jadi teknik komunikasinya yang perlu kita perhatikan, tapi intinya atau isi pembicaraan kita, edukasinya ya tadi, kepada siapa kita akan bicara, kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat ini. Gitu, ya. Kalau fungsi kognitif gimana? Terjadi lansia kok diajak olahraga ya, suruh jalan dan sebagainya. Apa enggak berat buat lansia? Ya tadi sudah dijawab oleh kelompok Anda ya, bahwa memang tidak bisa dipaksakan sesuai dengan penurunan fungsi-fungsi tubuhnya, ya sesuai dengan kemampuan dia. Akan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan lansia A, dengan lansia B, dengan lansia C. Masing-masing individu akan beda-beda. Nggak bisa kita samakan. Gitu ya. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kita harus ingat bahwa prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan baik kepada setiap pasien, mau dia anak berkebutuhan khusus, mau dia remaja, mau dia dewasa, mau dia lansia, itu bagaimana kita bisa berkomunikasi. Diawali dulu dengan bina hubungan saling percaya. Kalau sudah ada bina hubungan saling percaya, mudah kita sampaikan komunikasi dia kepada dia. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih yang menjadi kebutuhan pasien. Kalau pasien butuhnya A, kita penuhi kebutuhan itu. Jangan berasal dari kita. Oh, pasien kira-kira butuhnya A. Jangan. Tapi lihatlah berdasarkan hasil pengkajian pasien butuhnya ini. Klarifikasi lagi ke dia, betul nggak dia butuh itu? Kalau betul butuh itu, baru kita berikan. Nggak boleh kita memaksakan, saya mau kasih inilah, mau mengedukasi pasien tentang ini, nggak bisa. Ya, karena tidak merasakan sebagai satu kebutuhan. Nah, kalau sampai kita ketemu pasien yang mendominasi kita jadi diri sebagai orang yang mendengar. Dengar dulu, nanti baru habis mendengar kita akan lihat, oh dia butuh ini nih ternyata. Baru kita klarifikasi, kita beri pertanyaan terbuka, kita fokusi berbagai macam tindakan itu bisa kita lakukan pada pasien sehingga dia paham apa yang menjadi kebutuhan buat dirinya. Gitu ya. Dilihat lagi karakteristik dari orang itu. Karena setiap manusia itu unik, punya perbedaan masing-masing, ya baik fisik, psikologi, sosial itu pasti beda-beda. Nah, ini pentingnya kita berkomunikasi pada pasien-pasien kita, mengenali pasien-pasien kita. Ya, yang jelas bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik pada pasien-pasien kita. Itu aja. Oke. Ibu rasa cukup ya. Sudah hampir jam 3 ini. Kita ujian minggu depan. Ya. Kemarin di kelas AB Ibu minta tolong bikin soal. Coba dia latihan bikin soal ya. Satu kelompok 5-5. Nanti tergantung soalnya kan Ibu lihat lagi. Nah dari Ibu soalnya nanti 10. Dari Ibu Safdewi 10. Kemungkinan dari Ibu Ita karena kemarin belum sempat diujikan. Ibu Ita soalnya juga kemungkinan 10. Ya. Nah, nanti bikinkan soal. Tapi soalnya dengan kunci jawabannya, jangan tanya lagi dia Bu soal pasti sama kunci jawaban. Apakah soal itu akan Ibu gunakan atau tidak nanti tergantung Ibu. Gitu. Ya, tapi Anda belajar buat soal. Dan banyak tuh. Nah, cuma Ibu maunya soal-soal itu tidak soal yang menyimpang jauh ya, tapi soal yang berkaitan dengan materi kita yaitu komunikasi. Oke, cukup ya. Ibu ini udah
udah liar mau baring lagi. Ya, kalau tidak ada Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk semua. Hebat semuanya ya. Jangan lupa nilainya harus bagus, jangan sampai jelek nilainya. Nanti Ibu bingung ngasih nilai berapa nih. Ya, Ibu maunya sih semuanya dia dapat nilai A gitu. Tapi ya memang harus berusaha untuk bisa dapat nilai A. Nggak ada nilai A gratisan, hadiahan, nggak ada. Ya, harus diusahakan dari diri masing-masing. Ya, baik, sudah di SS belum? Sudah, Ibu. Ya, kalau tidak ada lagi berasa cukup ya, kalian istirahat. Jangan lupa udah makan siang belum? Tadi jam 1 Ibu mah belum. Ya. Ibu pamit duluan ya. Sehat, tetap sehat. Semangat juga tetap. Sampai ini berarti mau naik ke tingkat 2 ya? Nggak terasa ya? Wih, mantap. Sebentar lagi. Lebaran libur ya, berarti besok puasa tanggal berapa? Beberapa hari lagi ya puasa ya? Beberapa hari lagi puasa, Lebaran, terus Anda selesaikan tugas-tugas, nanti naik tingkat. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar sampai Anda lulus. Ya. Baik, Ibu pamit duluan ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Ibu. sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.